Pemirsa, proses pencarian korban bencana banjir bandang dan longsor yang menerjang Kabupaten Humbang, Hasundutan, Sumatera Utara pada Jumat malam masih terus berlangsung. Untuk mengetahui informasi terkini mengenai proses penanganan longsor dan pencarian para korban, kita telah terhubung dengan Batara Frans Siregar, Kadis Kominfo Humbanas melalui sambungan Zoom. Selamat siang, Pak Batara. Selamat siang, Mbak. Ya, dengan Eva di studio. Pak Batara, sebelumnya 11 orang dinyatakan hilang. Bagaimana perkembangannya saat ini dan bagaimana upaya pencarian hingga siang hari ini? Baik, Mbak. Yang pertama kita tentunya sangat berduka dan sangat terkejut dengan kejadian ini. Dan ini memang kejadian yang sangat tidak kita harapkan terjadi. Pak Bupati dan Pak Wakil Bupati langsung terjun ke lapangan bersama tim dan juga dari kepolisian dan TNI, Mbak. Jadi kita sangat berharap penanganannya bisa semakin cepat karena kita sudah ditambah ini alat-alat berat untuk membuka jalan dan melakukan pencarian terhadap korban, Mbak. Apakah kendala pencarian masih mengalami kendala setelah 4 eskavator diterjunkan, Pak, ke lokasi kejadian? Kalau secara kendala memang masih kendala, Mbak, karena volume batunya yang sangat besar dan juga banyak lumpur juga, Mbak, dan tumpukan pasir sehingga menyulitkan proses pencarian. Dan kebetulan sekarang cuaca lagi agak mendung dan agak gerimis, Mbak. Baik, Pak Batara, sebelumnya hingga data kemarin ya saya catat 1 orang tewas dan 11 hilang. Bagaimana update atau pembaruan data hingga siang hari ini, Pak? Untuk saat ini datanya masih sama, masih proses pencarian. Yang hilang itu terdiri dari 3 anak-anak dan 8 orang dewasa. Baik, 3 anak-anak dan 8 orang dewasa. Baik, ini kan titik pencarian juga diperluas ya, Pak, hingga Danau Toba. Bagaimana, Pak, upaya untuk memperluas titik pencarian ini? Titik pencarian diperluas dengan menyiapkan kapal, Mbak. Kapal juga. Dan juga kita membersihkan eceng gondoknya, siapa tahu korban ada tidak kelihatan karena banyaknya tumpukan di Danau Toba, Mbak. Jadi perlu juga sampah-sampah yang tergeser ke danau kita bersihkan juga, Mbak. Baik. Bagaimana kondisi di posko-posko pengungsian, Pak Batara? Untuk posko pengungsian kita tinggal 1, Mbak, dengan jumlah jiwa yang terdata pada posisi siang tadi sekitar 60 orang. Jadi ini kita sediakan makan dan minum secara lengkap dan kita sediakan sandal juga dan tempat berteduh. Baik, Pak Batara, biasanya kan banjir bandang ini kan pohon begitu ya, tetapi ini juga ada material bebatuan. Sebetulnya kondisi alam yang terjadi saat bencana itu seperti apa, Pak Batara? Bisa kita sampaikan tadi juga kami lakukan drone ke lokasi alur dari batuan. Kebetulan memang di sini bukan ada daerah penebangan hutan atau kayu. Kebetulan memang konturnya sini tanahnya itu berbatu dan berpasir gitu. Jadi sangat rentan dia kehilangan kekuatan apabila pada saat ini curah hujan yang sangat tinggi dan hampir setiap hari hujan di sini, Mbak. Baik, Pak Batara, tahun lalu Presiden Joko Widodo juga sempat menanam pohon ya di Desa Simangulampe dan meminta penyelamatan hutan. Apakah upaya penyelamatan hutan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat? Mohon diulangi, Mbak, kurang jelas. Baik, saya ulangi, Pak Batara, tahun lalu Presiden Joko Widodo sempat menanam pohon di Desa Simangulampe dan meminta penyelamatan hutan. Ya. Apakah upaya penyelamatan hutan sudah dilakukan oleh pemerintah daerah setempat, Pak Batara? Tentunya upaya tetap harus kita lakukan dengan penanam pohon ini juga untuk memperkuat lingkungan di kawasan Danau Toba itu. Kawasan Danau Toba ini karena Kabupaten Humbang Hasundutan kan termasuk daerah yang menjadi penyangga Danau Toba, Mbak. Baik. Untuk status bencana apakah sudah ditetapkan tanggap darurat, Pak Batara? Ya, sudah disiapkan oleh tim dari BPBD dan beberapa tim juga sudah berkunjung dan sudah ikut membantu di sini, Mbak. TNI, Polri, termasuk juga BNP dan Basarnas. Kemudian juga tim dari Polri sudah menurunkan
K9 juga untuk pencarian korban di lapangan, Mbak. Untuk statusnya sudah tanggap darurat ya berarti? Saya konfirmasi lagi. Iya, iya Mbak. Oke. Dengan status tanggap darurat bagaimana Pak untuk akselerasi penanganannya? Untuk akselerasi penanganan tentunya kita masih berfokus ke pembukaan jalan ini Mbak, supaya akses berjalan dengan lancar sehingga pencarian korban lebih mudah dilakukan. Karena memang materialnya sangat banyak Mbak, dan membutuhkan waktu untuk membersihkannya. Baik, Pak Batara, saya kembali ke Anda sampaikan bahwa lokasi ini kan bebatu, bepasir ya, tetapi ada juga rumah-rumah warga. Apakah ada evaluasi untuk nanti tempat tinggal warga di lokasi yang rawan bencana? Tentunya Mbak, kan ini perlu membutuhkan pemikiran lebih lanjut, tetapi yang pasti kalau untuk daerah terdampak bencana ini, karena kita lihat juga material di atas masih banyak, sangat tidak memungkinkan untuk dibangun kembali. Jadi nanti kita pikirkan langkah-langkah alternatif bagaimana langkah untuk relokasi dan penempatan penduduk yang terdampak, Mbak. Baik, saat ini fokusnya adalah pencarian dan juga penanganan korban karena sudah status tanggap darurat ya Pak Batara. Terima kasih. Iya. Pak Batara, Frans Regar, Kadis Kominfo Hubanas sudah bergabung bersama kami di Metro Siang. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.